Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat AKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan Sapa HKBP Kebun Jeruk, sapaan pagi firman Tuhan hari ini tanggal 13 November 2024. Namun sebelum kita mendengarkan Sapa, baiklah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tanggal Rabu tanggal 13 November 2024 tertulis pada kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan ini adalah tentang bagaimana Yusuf yang telah berhasil di Mesir memperlakukan dengan baik saudara-saudaranya yang datang meminta tolong, karena pada saat itu terjadi kelaparan di tempat mereka. Segala sesuatu dipersiapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dahulu menyingkirkan Yusuf karena rasa iri, dengki dari mereka terhadap Yusuf. Lalu Yusuf melepaskan saudara-saudaranya untuk kembali ke tempat mereka, khususnya untuk bertemu dengan ayah mereka yaitu Ishak yang telah lama di redung kesedihan sebab ia kehilangan Yusuf, anak kesayangannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan ini juga mengajarkan kepada kita agar hidup kita tidak tersandra atau dilebelenggu oleh pengalaman pahit di masa lalu. Tetapi kita mau menjadi orang yang mampu meninggalkan hal-hal buruk di masa lalu dan mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Kisah Yusuf memberikan contoh kepada kita untuk menjadi orang yang rendah hati, mau berdamai, mengampuni orang lain, khususnya dalam hidup keluarga. Saudara-saudari, hal yang penting yang dapat kita contoh dari sikap dan karakter yang dimiliki oleh Yusuf yang dikisahkan dalam renungan ini adalah sikap rendah hati, pengampun dan panjang sabar, serta orang yang mau berdamai dengan masa lalunya, meskipun masa lalu itu dialami dengan kepahitan dan kemalangan yang menyakitkan. Segala kepahitan, rasa dendam kepada orang lain, bahkan kepada saudara sendiri harus kita singkirkan, sebab hal itu akan membuat hidup kita menjadi tidak sejahtera. Bapak Ibu Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan, nasihat dari Yusuf kepada kita penting menjadi contoh bagi setiap anak-anak dalam keluarga untuk menghindari pertengkaran dan perbantahan. Sungguh demikian, maka kita akan menerima indah
dan menyenangkan hati apabila kita hidup bersaudara dalam keluarga, dapat rukun, damai, dan saling mengasihi. Dalam hidup masyarakat, terlebih menjadi warga jemaat HKBP dan sebagai warga negara, hendaklah hidup kita menjadi contoh dalam memelihara hidup rukun dan damai. Di tengah terjadinya pertengkaran kita, orang Kristen haruslah menjadi pembawa damai dan bukan sebaliknya pembawa kericuhan dan pertengkaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, baiklah kita hidup dalam kekeluargaan, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Karena hidup rukun dan damai sangat-sangat membantu kita untuk senantiasa sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas berkat kasih karunia yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami boleh hidup rukun dan damai. Karena hidup rukun dan damai itu indah dalam keluarga dan dalam bermasyarakat. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Di setiap lini kehidupan kami dan aktivitas kami boleh orang-orang percaya menciptakan hidup damai dan rukun di setiap kehidupan kami. Allah Bapa kami, berkatilah aktivitas kami hari ini, sehingga kami boleh menerima berkat anugerah yang berlimpah dari Tuhan dalam satu hari ini. Demikian juga keluarga kami, sanak saudara kami, bersertai berkati mereka, sehingga mereka juga boleh menerima berkat anugerah yang daripada Tuhan. Terlebih berikan kepada kami hati yang berhikmat, sehingga kami dengan sesama kami dan orang lain juga boleh hidup rukun, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Biarlah mereka bertambahnya umur, Engkau tambahkan kesehatan, terlebih hati yang bijaksana, sehingga mereka boleh hidup dalam hikmat Tuhan untuk menjalankan hari-hari yang akan datang. Berkati hidup mereka. Juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam keluarga, biarlah keluarga mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan dalam rumah tangga mereka boleh semakin harmonis menjalani hari-hari yang akan datang. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Tobing yang pada saat ini berduka karena Amang Tobing telah meninggal dunia.
Tentu keluarga sedih dan berduka. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk Nyonya Tobing Boru Sihaan dan kedua anaknya, anak dan borunya, Hela dan Parmoennya, yang pada saat ini sangat berduka. Biarlah Tuhan menghibur mereka dalam kesedihan ini, dan firman-Mu menerangi pikiran dan hati mereka. Sebab Engkau berkata melalui Paulus, hidup adalah mengerjakan firman Tuhan dan mati adalah keuntungan. Sebab kami telah ditebus oleh Yesus Kristus untuk menerima kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua pada hari ini untuk boleh melakukan firman Tuhan dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu ya Allah. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Yesus